Kenapa? Wala takfurun kok masuk kategori efisien? Nah, ceritanya begini. Orang kalau tidak bisa meninggalkan kemungkaran, itu kan menjadikan dia itu menjalankan sesuatu yang tidak pas. Maka di sini dimunculkan surat Al-Asr, tafsir pendukungnya itu Al-Asr sama apa? Sama apa? Sama Al-Haqqu bila nidhamin yaghlibul batil binidham. Jadi orang-orang yang tidak bisa mencegah kemungkaran, dalam tafsir ini dikatakan cara hidupnya itu tidak apa? Efisien. Tidak efisien. Orang yang tidak bisa mencegah apa? Kemungkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukrulillahi haqqa syukrih wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Dr. Andes Haji Mamun Budianto MSI yang kami hormati, Bapak Dr. Haji Kholik Hidayat yang kami hormati, Bapak Haji Irfan yang hormati, Ustadz Suprapto yang kami hormati, Bapak Dr. Andes Haji Edi Supriyanto MSI. Tadi ada Ustadz Hamam ya, ini. Ya. Yang kami hormati, ini ada ganti, mohon maaf ini. Mas Yusa, kok Mas ya? Pak Yusa ya? Oh, Mas Rohyan dari AMM ya. Waktunya tidak boleh panjang-panjang, ini harus cepat ya. Sekali lagi ini saya baru belajar menulis dan pertama kali dibaca Pak Mangun Budianto, nanti akan dikoreksi di rumah. Nanti filenya akan kami kirim, ada saling koreksi gitu. Karena beberapa bulan yang lalu kami sempat menulis yang saya pernah ditugasi oleh Pak Mangun tapi tidak berhasil, kurang bagus, maka ini saya mengirim yang terbaik, nanti dikoreksi. Dan mulai hari ini saya menyatakan siap menjadi muridnya Pak Mangun Budianto untuk dikoreksi. Nanti harapannya soal mijeti nanti siap, nanti di akhir-akhir saya akan mendampingi di sini, nanti kalau ada sesuatu saya mijatnya siap. Coba ngerti sepakut, Pak. Iya. Ini secara cepat ya. Ini 10 ciri masyarakat Islam yang dikonsepkan oleh beberapa pakar, termasuk kemarin kita kehilangan seorang ahli tafsir, Bapak Profesor Dr. Hamim Ilyas. Beliau berada di dalamnya yang menyusun tafsir ini. Ibu-ibu beserta Bapak yang kami hormati, yang pertama, kenapa muncul istilah ummatan wasaton? Dalam ulumul Quran ada istilah munasabah. Jadi memang dari juz 2 yang saya kulus sufaha, yang diartikan sebagai ya umat terbelakang atau sering diistilahkan idiot, itu lantas munasabahnya itu dengan juz 1 ayat 130 tentang milah Ibrahim. Setelah itu dikaitkan juga dengan ayat 143 yang ini sering dibahas begini. Al-Baqarah itu jumlah ayatnya 286. Separuhnya adalah 143. Di ayat 143 ada kata-kata namanya ummatan wasaton. Nah, itu intinya gitu. Kemujiatan Al-Qur'an. Nah, ummatan wasaton itu sering diterjemahkan sebagai umat pilihan, tapi terakhir menjadi umat pilihan. Sehingga disitulah hasil munasabah dari 3 ayat itu muncul istilah namanya berjiwa besar. Artinya kita tidak boleh berjiwa kerdil. Kalau saya kulus sufaha dari kata-kata safihun itu memang kerdil ya, kerdil. Kita tidak boleh seperti itu. Itu dulu, tidak boleh panjang-panjang. Yang kedua, fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat itu dulu sering diartikan berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi ini analisanya agak panjang sebenarnya. Dari fa itu saja dibahas
sebagai harful jawabi. Lantas terus ada khairat dan lain-lain. Ini terus diterjemahkan begini. Usaha maksimal untuk berada di depan, ya. Usaha maksimal untuk berada di depan, dan di depan itu berbuat baik. Nah, khairat itu jamak dari khair, ya. Tetapi baiknya itu bisa diterima semua orang. Jadi usaha berada di depan, berbuat baik, dan baiknya itu diusahakan bisa diterima oleh semua orang. Itu maka disebut dengan fastabiqul khairat. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pencerah. Ya. Yatslu alaikum ayatina. Jadi gini. Kita ini kan harus bisa menjadi pencerah. Sebenarnya pencerah itu punya saudara, ya. Cerah. Ini ditirukan biar agak seru. Cerah mencerahkan, monggo. Cerdas mencerdaskan. Gembira menggembirakan. Maju memajukan. Ya, jadi kehadiran umat itu, ya, kita ini memang hendaknya memberikan pencerahan di dalam masyarakat dengan harapan hal-hal yang kemarin-kemarin belum bisa terselesaikan, hadirnya kita bersama Al-Quran itu bisa mencerahkan. Ke situ dulu. Berikutnya adalah wayu yakikum, itu bersih. Yang dimaksud bersih di sini ada dua hal yang dibahas di dalamnya, termasuk bersih dari pengaruh, mohon maaf, syirik dan lain-lain, ya, pemikiran-pemikiran yang tidak benar, termasuk kalau terkait dengan ekonomi, ya, bersih dari sifat tidak jujur sebagai seorang penjual, bersih dari sifat tidak sopan dari pembeli, karena kalau di dunia ekonomi penjual itu harus jujur. Kalau sudah mulai tidak jujur, ya maka rusak, ya. Saya pernah diajari sedikit ilmu ekonomi, sedikit saja, ya. Umar bin Khattab itu pernah berada di pasar, karena pasar di bawah kekuasaannya itu rusak, ya. Penjualnya mulai tidak jujur, pembelinya mulai tidak sopan. Lantas dia mengatakan, mudah-mudahan saya tidak salah, la yabi fi sukina ila man tafaqquha fiddin. Mohon maaf kalau ada kelirunya, dikoreksi. La yabi, tidak boleh berjualan fi sukina, di pasar kita ini, pasar di bawah kekuasaan Umar bin Khattab, ila, kecuali man, orang-orang yang tafaqquha fiddin, paham tentang syariat Islam terkait dengan jual beli. Jadi sebenarnya yang boleh masuk pasar itu orang-orang yang paham tentang jual beli. Jadi penjual harus jujur, pembeli harus sopan. Saya beri contoh, pembeli yang tidak sopan itu begini. Datang, demok, ngolah alik, nyacat lungo. Demok, ngolah alik, nyacat lungo, itu tidak sopan. Itu merusak pasar. Itu kalau zamannya Umar bin Khattab ditangkap, diberi nasihat. Ya, diberi nasihat. Wah. Kalau berani tanya harga, itu etikanya harus berani nawar. Harganya berapa? 20.000. Minimal, gimana kalau 10.000? Minimal gitu. Kalau harganya berapa? 20.000. Gah, larang, lungo. Itu tidak sopan. Tidak sopan, ya. Jadi ada, ya. Jadi tidak, ya. Oke. Termasuk bersih dari seperti itu. Berikutnya adalah wa yu'allimukumul kitaba. Kenapa diartikan unggul? Begini ceritanya. Dulu orang Arab itu memang orang yang dianggap punya keunggulan itu yang punya kitab suci. Sehingga ketika umat Islam itu hadir Al-Quran, itu merasa unggul karena apa? Sama seperti orang-orang terdahulu yang juga punya kitab suci. Intinya begitu. Sama-sama punya kitab suci itu menjadi unggul, ya, menjadi unggul, begitu. Berikutnya adalah wal hikmah, yaitu berkearifan tinggi. Jadi orang itu memang, ya, namanya. Jadi kalau memang ada hikmah, sampai ada kata-kata, kalau memang ada hikmah, baiknya tempatnya dimanapun harus kita cari. Bahkan sampai ada yang mengatakan di mulut babi hutan, ya, sampai begitu. Kalau memang di situ ada hikmah, harus dicari. Maka tapi kita tidak boleh digolai hikmah yang tidak sesuai dengan syariat. Jadi mencari hikmah itu harus ada alurnya, ada alur. Sesuatu itu harus benar, sesuai dengan syariat. Syukur dicontohkan oleh Nabi. Sudah seperti itu masih
menemui musibah umpamanya, baru dikatakan diambil hikmahnya. Berikutnya, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Berwawasan luas. Artinya begini, kita ini awalnya kan tidak tahu. Tadi ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan selanjutnya ya. Awalnya kita tidak tahu. Kita menjadi tahu itu karena dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menjadi umat Islam harus punya keyakinan kita bisa pinter semata-mata dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mohon maaf. Kalau ummatan wasaton itu ada di Al-Baqarah 143. Kalau terkemuka, pencerah, bersih, unggul, berkearifan tinggi, berwawasan luas. Nah ini fastabiqul khairat itu ada di 148. Ya, ini loncat ya, loncat. Lantas yang pencerah sampai berwawasan luas itu nanti ada di 151. Loncat ya, ada loncat. Yang 8, 9, 10 religius, efektif, efisien, ini ada di 152. Fadkuruni adkurkum washkuruli walatakfurun. Ini diartikan sebuah masyarakat itu menjadi masyarakat yang baik kalau religius. Religius itu diambil dari kata-kata fadkuruni adkurkum. Orang yang selalu ingat kepada Allah, maka dia akan diingat pula oleh Allah, akan ditolong oleh Allah ya. Itu religius. Kalau mengambil dari kaidah ini, orang yang tidak pernah zikir itu ya tidak religius. Orang yang tidak pernah ingat kepada Allah ya dia tidak termasuk religius ya. Di situ kira-kira. Berikutnya adalah washkuruli, efektif ya. Saya pernah ngaji di Kota Gede, mohon maaf. Tafsir Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, itu dulu diartikan begini. Orang itu menjalankan apapun dalam rangka mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, termasuk sholat. Jadi kenapa sholat? Karena mensyukuri nikmat Allah. Kenapa puasa? Karena mensyukuri nikmat Allah. Sehingga kalau washkuruli, orang dikatakan efektif, kalau apapun yang dia laksanakan, itu dalam rangka untuk mensyukuri nikmat. Nanti kalau kemarin kita baru saja belajar tentang surat Al-Kautsar ya, fasholli li rabbika wanhar, itu juga dalam rangka mensyukuri nikmat yang telah diberikan, Ya, ya. Terakhir penutup, wala takfurun ya, itu efisien. Nah, kenapa wala takfurun kok masuk kategori efisien? Nah, ceritanya begini, orang kalau tidak bisa meninggalkan kemungkaran, itu kan menjadikan dia itu menjalankan sesuatu yang tidak pas. Maka di sini dimunculkan surat Al-Asr, tafsir pendukungnya itu Al-Asr sama apa? Sama apa? Sama Al-Haqqu bila nidhamin yaghlibul batil binidham. Jadi orang-orang yang tidak bisa mencegah kemungkaran, dalam tafsir ini dikatakan cara hidupnya itu tidak apa? Efisien, tidak efisien. Orang yang tidak bisa mencegah apa? Kemungkaran. Mohon maaf, sudah diberi kode ya. Sebagai penutup, begini sebagai penutup. Sebagai penutup ya. Jadi memang ya di beberapa hal ini, karena di sini ada dalil pendukung surat Al-Asr di bagian akhir ya, sebelum Al-Haqqu bila nidhamin ya. Itu dulu surat Al-Asr itu ada asbabun nuzulnya. Salah satu guru kami, namanya Bapak Profesor Dr. Rumrawi, dulu ngajar kami asbabun nuzul. Al-Quran itu yang ada asbabun nuzulnya hanya sekitar 15%. Lainnya tidak. Nah, surat Al-Asr termasuk yang ada asbabun nuzulnya. Dijelaskan dengan mengambil tafsir yang dulu pernah dimunculkan juga oleh Syekh Muhammad Abduh dan Rasid Ridho Al-Manar. Itu dulu orang Arab itu kalau ba'dal ngasar itu senang duduk-duduk begini, tapi terus berbincang-bincang yang tidak ada tuntunannya. Setelah berbincang-bincang itu terus bersendaguro. Setelah bersendaguro itu terus ada yang tersinggung. Setelah ada yang tersinggung itu terjadi percekcokan. Setelah percekcokan lantas terjadi permusuhan. Urut-urutannya begitu.
Karena itu terjadi, lantas turun surat wal asri itu. Sesungguhnya manusia dalam kondisi. Jadi kalau ditanya yang rugi siapa sebenarnya? Yang rugi adalah orang-orang yang ketika berkumpul, berbincang-bincang, berakhir dengan permusuhan. Jadi kalau akhirnya itu jadi permusuhan, berarti berkumpulnya itu tidak efektif, tidak efisien, dan sebagainya. Tidak efisien. Nah, maka dari itu, ketika kita berkumpul seperti ini harus ada panduannya, harus diyakinkan nanti berakhir dengan musyawarah yang bagus. Kalau berakhir dengan kursi naik, itu jelas apa? Itu jelas tidak mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dikatakan illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, di tafsir itu dikatakan janganlah engkau berpisah. Dua orang saja jangan sampai engkau berpisah kecuali salah satu membacakan surat Al-Asr. Jadi sebelum nanti kalau kita seperti apalagi ini 50 orang atau 80 orang, jangan sampai nanti kita ini berpisah kecuali salah satu ada yang membacakan surat Al-Asr. Maksudnya apa? Di situ harus ada pesan untuk saling menasihati. Kalau mau diringkas, walaupun suami istri berada di rumah, salah satu akan meninggalkan rumah untuk kerja atau apa, itu tetap harus ada pesan baik dari suami maupun dari istri. Minimal di ning dalan ngati-hati. Ya kan? Istri juga bilang, "Mas, tolong putranipun ten dalem dipun." Jadi ada pesan. Jadi minimal walaupun hanya 2 orang itu harus ada apa? Pesan saling menasihati. Lah maka dari itu pesan para ulama dulu, jangankan 50 orang berkumpul, 2 orang saja berkumpul harus ada doa salah satunya dan salah satunya untuk menjadi pemimpin supaya tidak terjadi percekcokan. Ya. Nah, maka dari itu kenapa 2 orang saja perlu ada pemimpinnya? Ini ada beberapa naib ya. Berapa pasang dinikahkan dengan apa? Dinikahkan dengan luar biasa, tapi hanya berakhir dengan kata-kata yang tidak apa? Jadi walaupun 2 orang, ya Pak, kalau tidak diamankan oleh dalil, tidak diamankan dengan kaidah, 2 orang yang dulu pernikahannya dengan sesuatu yang luar biasa, ternyata hanya berakhir dengan akibat gara-gara apa? Mengelokke lehmu mangsa kok ya ora patek enak. Wis ora gelem ya wis rasa. Napa? Akhirnya semuanya berakhir. Nah, maka dari itu pesan surat Al-Asr ini, jangankan 50 orang, 2 orang bertemu, ketika akan berpisah, salah satunya harus memberikan apa? Nasihat. Yang orang seperti itu dikatakan hidupnya efisien. Efisien. Jadi tafsir efisien itu sampai mengambil surat Al-Asr itu. Jadi jangan sampai kita bertemu tanpa ada nasihat dari salah satunya, atau saling mendoakan, atau menjadi pemimpin salah satunya. Mohon maaf, getaran hati sudah tidak sanggup lagi. Besok saya tak meguru dulu. Saya sudah bismillah ini mau meguru sama Bapak Dr. Andes Haji Mangun Butianto untuk selanjutnya supaya harapan kami bisa menulis lebih lanjut. Dulu kami ketika masih menjadi naib diminta nyusun khutbah Jumat enggak jadi karena pikirannya wis sore ngucap ke esuk mumet memang gawe naskah rata tadi. Karena sekarang sudah pensiun, insya Allah sendiko dawuh Pak. Ya. Akan saya mulai untuk membuat materi. Nanti saya tadi sudah matur, konsep jadi kami kirim, nanti dikoreksi, dikembalikan. Saya alhamdulillah, saya selama 6 tahun belajar bahasa Arab, bisa ngetik saya sekarang. Bisa ngetik apa? Bahasa Arab, saya bisa ngetik sekarang alhamdulillah. Berkat guru kami ya, bisa ngetik sedikit-sedikit. Alhamdulillah bisa bikin materi makalah. Piye carane Arab iso ning tengah, iso ning buri, iso mundak gede, ganti itu insya Allah sudah apa? Bisa. Daftar Pak Guru. Ya, alhamdulillah bisa. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.